Sobat penyintas, mengisi liburan dengan kegiatan memancing memang asik ya, apalagi jika bisa melancong jauh ke Antabua di Nusa Tenggara Timur. Di sini kita bisa menyewa kapal kecil dan memancing aneka yellowfin tuna. Memang ikan jenis ini bisa ditemukan di perairan Indonesia lainnya. Tapi yellowfin tuna di sini berbeda sobat, ukurannya raksasa. Gila. Untuk mencari yellowfin tuna, ikuti saja lumba-lumba yang sedang mencari makan. Biasanya ikan-ikan tuna ini ada di sana. Umpannya cukup pakai cumi-cumi seperti ini. Langsung masukkan ke laut dengan teknik handling. Tidak berapa lama, ikan sudah mulai kelihatan. Dahsyat sob, strike lagi. Bahkan butuh lebih dari satu orang nih untuk menaikkannya ke kapal. Ayo tarik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Puas sekali sob bisa menaikkan si monster fish ini. Ini dia yang namanya yellowfin tuna. Gemuk sekali dia, sehat sekali lihat. Memang asik ya sob yang namanya memancing di lautan. Eits, tapi resikonya juga besar. Karenanya kita harus selalu memperhatikan keselamatan sebelum pergi memancing ke laut sob. Pastikan cuaca dalam keadaan baik untuk melakukan kegiatan memancing agar terhindar dari kejadian kapal tenggelam akibat cuaca yang buruk. Seperti yang terjadi pada sebuah kapal yang membawa rombongan pemancing asal Jakarta Sabtu 27 Februari 2021 lalu. Kapal yang mereka tumpangi tergulung ombak besar karena angin puting beliung menerjang kawasan Pulau Tunda di Desa Margasara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Banten. Saat itu Suryadi dan rombongan sedang berada di kapal motor Sampurna untuk kegiatan memancing. Namun cuaca seketika berubah dan angin berhembus kencang sehingga ombak besar datang menerjang dan menghancurkan KM Sampurna. Suryadi tidak pernah menyangka hari libur yang sudah direncanakannya dengan kegiatan memancing berubah menjadi bencana hingga menyebabkan korban jiwa. 26 Februari itu kita berangkat dari tempat kita berkumpul, titik kumpul sampai ke tempat tujuan. Tujuannya adalah di Pelabuhan Karangantu di Serang, Jawa Barat. Dengan menggunakan kapal kecil, Suryadi dan rombongan menuju ke kapal motor Sampurna yang sudah ia sewa. Tidak lama setelah mereka berada di atas kapal, KM Sampurna segera bergegas menuju ke spot memancing. Di situ kita mulai ada titik spot yang layak untuk kita mancing. Memang ada titik koordinatnya, mana-mana yang ikan yang banyak kumpul. Pukul 12, Suryadi dan para pemancing tiba di spot yang mereka tuju. Hujan yang turun pada saat itu tidak mengurangi niat mereka untuk tetap memancing ikan. Jam 3 saya memancing, dapat ikan 1, teman-teman saya juga dapat, saya berangkat sekitar personilnya 6 orang. ABK 3 orang, nakodanya 1 orang, jadi di atas kapal itu ada 10 orang. Namun sebelum azan subuh berkumandang, tiba-tiba saja terdengar suara angin puting beliung dari kejauhan. Angin kencang ini pun semakin mendekat dan menghampiri kapal yang mereka gunakan. Kapal goyang. Memang dia udah lego jangkar kan, untuk mantek di mana spot kita yang kita inginkan. Kapal goyang memutar seperti ini. Memutar terus. Dia berputar anginnya airnya berputar terus ke titik pusaran. KM Sampurna pun terombang-ambing oleh kencangnya angin yang menghantamnya. Suryadi dan rombongan pemancing segera mengikuti langkah ABK dan kapten untuk pergi ke atas kapal. Tapi saya gapai hanya pelampung. Memang disediakan pelampung, tapi kita tidak memakai pada saat itu. Saya pikir pelampung sudah tersedia semua. Saya gapai pelampung itu, hanya saya yang dapat pegapai pelampung itu. Suasana yang menegangkan saat itu membuat ia dan para penumpang lainnya begitu panik. Terjangan ombak semakin besar dan terus menghantam KM Sampurna. Saya nggak tahu itu umur saya di situ mungkin. Kalau saya ingat di situ saya udah nggak kuat. Habis saya. Saya punya putri 2.
Ibu saya nunggu di rumah. Ketinggian ombak diperkirakan mencapai hingga 4 meter, menghantam kapal dari berbagai sisi. Angin puting beliung berlangsung selama 15 menit dan terjangan ombaknya dengan cepat menghancurkan sisi kiri dan kanan kapal. Saya terdampar di atas laut itu hampir 1,5 jam. Bilalah kita berdoa semua di atas kapal. Saya bilang tidak ada kata lain selain Allah yang bisa menyelamatkan kita di saat itu. Suryadi dan seluruh korban yang selamat menunggu bantuan di atas atap kapal yang sudah hampir tenggelam. Tanpa dilengkapi alat komunikasi yang memadai, mereka terus mencoba meminta bantuan lewat jaringan sinyal telepon. Bilalah nakoda di atas sungai itu begini, berdua dengan saya, ayo terus. Dapatlah sinyal, itu pun 1 bar. Sinyalnya hanya 1 bar. Kontaklah dia dengan abangnya. Setelah beberapa lama, kapal pertolongan datang ke lokasi KM Sampurna yang tenggelam. Suryadi bersama rombongan pemancing bisa diselamatkan ke atas kapal penolong. Namun Suryadi harus ikhlas melepaskan kepergian salah seorang rekannya yang gagal diselamatkan. Kalau kita tenggelam, kita bantu VCR pun nggak akan dapat. Dia akan tenggelam. Minum air yang begitu banyak. Udah saya bilang pegangin aja, ditegakin, didorong sama teman saya itu korbannya. Dari sini didorong ke sini air untuk supaya keluar. Keluarlah air. Didorong lagi keluarlah air. Hanya itu yang bisa kita bantu. Kejadian mencekam itu juga dialami oleh Barji, rekan Suryadi yang juga ada di kapal yang sama. Ia berusaha bertahan dari ombak besar dengan berpegangan pada sebuah jerigen dan sempat terombang-ambing di atas lautan. Sedangkan kapal langsung kembali ke atas. Jadi kayak ibarat kayak Titanic gitu. Awalnya begitu. Nah, di saat itu saya kaget, panik. Karena apa? Karena paniknya itu saya pas begitu di depan saya gitu. Kejadiannya di depan saya. Nah, yang lain pada tidur. Cuma yang nggak tidur saya sama teman saya berdua. Di saat itu panik semuanya. Saya di situ karena saya langsung loncat ke laut. KM Sampurna yang sudah terkoyak oleh terjangan angin dan ombak membuat Barji lebih dahulu melompat ke dalam laut. Terombang-ambing selama 1 jam di atas laut, Barji terus bertahan dengan berpegangan pada benda yang bisa diraihnya. Mengikat badannya dengan sebuah ban mobil, Barji bertahan di atas kapal yang sudah tenggelam bersama para pemancing lainnya. Tidak henti-henti Barji berdoa agar ia diberikan keselamatan dan bisa melewati kejadian itu. Kita berdoa aja lah gitu. Kalau masalah di laut itu ya karena taruhannya emang nyawa. Mau itu lautnya lagi damai, apa itu lautnya lagi tenang, apapun itu yang nggak ada yang tahu. Perjuangan bertahan hidup saat laut sedang tidak bersahabat begitu berat dirasakan Barji. Pengalaman memancing kedua kalinya ini membuat Barji merasakan kejamnya terjangan ombak di lautan. Ada pembelajaran juga sih di situ. Ada pembelajaran yang mungkin untuk selanjutnya ya kalau ngelihat kondisi apa dari kapal apa dari itu ya mungkin ya perlu dipikir lagi lah istilahnya. Para korban selamat yang terdampar di atas kapal berhasil dievakuasi ke Pulau Tunda. Namun Suryadi dan rombongan pemancing harus kehilangan salah satu rekan mereka yang tidak selamat. Saya yakin ayat kursi itulah yang buat saya selamat. Saya terus nggak baca ayat kursi. Dari sebelum datang tim penyelamat, sampai terguncangnya itu, sampai datangnya tim penyelamat, baru saya berhenti ayat kursi. Suryadi dan Barji tidak henti-hentinya mengucapkan syukur. Beruntung mereka bisa lolos dari ancaman ombak yang bisa merenggut nyawa. Keduanya tidak menyangka masih bisa dipertemukan kembali dengan keluarga yang sangat mereka sayangi.